Halo, hari ini kita kedatangan motor Suzuki jadul tipe Smash atau lebih dikenal dengan nama Suzuki Smash dengan kendala ban bagian belakangnya kempes atau bocor. Mari kita bongkar. Oke, pertama-tama saya lepaskan bagian tutup dopnya, kemudian saya lepaskan ventilnya. Lanjut saya longgarkan atau keluarkan mur pada bagian dop mur 12 ya. Ini saya pakai kunci 12. Setelah itu saya kendorkan atau saya keluarkan pakai tangan juga cukup ya. Oke, kemudian saya pijat-pijit bagian bannya, saya tekan-tekan supaya terlepas dari peleknya. Setelah longgar saya cukit pakai satu cukitan dulu sambil saya tekan-tekan bagian sebaliknya biar tidak keras. Oke, sekarang cukitan kedua, cukitan ketiga. Cukitan pertama saya selapin ke bagian rantai ya. Setelah cukitan ketiga sudah gampang, sudah mudah, lanjut kita pakai satu cukit. Cukit seterusnya sampai terbuka semua dengan rata ya. Oke, setelah terbuka semua, lanjut saya tarik bagian ban dalamnya. Ini saya tarik saja sambil saya putar bannya. Kemudian pada bagian dopnya saya tekan ke bawah bagian dopnya biar bisa keluar dari pelek. Oke, sekarang banyak sudah keluar, lanjut saya melakukan pengecekan dengan media air. Jadi saya cek dulu ya bagian mana yang ada kebocorannya. Nah, setelah dipasang bagian dopnya, kemudian saya pompa dulu biar ada tekanan anginnya. Oke, setelah mengembang lanjut saya rendam ke, nah itulah ciri-ciri kalau ada yang bocor ya, ada langsung ada gelembung-gelembung air, itu tandanya ada bagian yang bocor. Tapi saya lanjut pengecekan ke bagiannya lain, barangkali ada lebih dari satu lubang. Oke, setelah itu saya putar, lanjut teruskan. Oke, sudah saya putar, ternyata cuma satu lubangnya, yaitu bekas tambalannya. Jadi tambalannya itu terkelupas, jadi bocor lagi. Jadi nanti kita tambalnya bagian atasnya kita tumpang aja nggak apa-apa, yang penting pada saat proses pembakarannya itu matang, jadi banyak bisa merekat dengan sempurna. Oke, lanjut saya gosok-gosok pakai gergaji ya, gergaji kecil, supaya bagian yang tadi kena airnya jadi kering dan tipis juga, maksudnya eh, jadi halus. Jadi ketika kita tambahin karet tambal atau karet kompon, bannya bisa merekat dengan sempurna. Itulah fungsinya ketika kita gosokkan pakai media gergaji ya, pelan-pelan aja, jangan sampai kena lubangnya, nanti yang ada malah tambah lebar. Oke, kemudian saya ukur karet tambalnya sesuai eh, yang mau kita tambal. Kemudian saya gunting ya, samping-sampingnya juga saya gunting biar tidak lancip, jadi sudutnya jadi tidak lancip, biar pas pengepresan itu sudutnya tidak terbuka. Jadi kalau sudutnya lancip biasanya samping-sampingnya itu tidak merata, tidak matang dengan sempurna. Oke, lanjut saya tekan ke bagian yang ada lubangnya ya, atau saya tekan ke bagian tambalan yang lama.
Kemudian saya siapkan kalengnya. Terus jangan lupa bagian yang ada karet tambalnya itu menghadap ke bawah. Kemudian atasnya kita kasih karet untuk melakukan pengepresan. Nah, setelah posisinya pas, kita lanjut putar ke arah jarum jam alat pengepresannya sampai tertekan atau dipres dengan sempurna. Oke, press dengan kencang, kemudian bagian atasnya kita selapkan biar tidak kena panasnya juga ya. Lanjut kita kasih spiritus, jadi saya pembakarannya pakai spiritus, tidak memakai bahan bakar lain atau tidak memakai gas atau listrik ya, jadi masih manual pakai spiritus. Oke, setelah itu kita lanjut skip aja bagian pembakarannya, nanti kita lanjut ke bagian yang sudah padam apinya ya, sudah matang. Oke, inilah proses setelah matang atau setelah apinya padam ya. Bagusnya dari spiritus sampai spiritusnya habis, apinya juga bagus. Oke, setelah spiritusnya habis, lanjut kita longgarkan dulu alat presnya. Sebagai tanda kalau tambalannya sudah matang, biasanya sudah tidak lengket atau tidak menempel pada bagian kaleng ya. Itu kita lihat matangnya dengan sempurna, rapat, dan juga tidak lengket atau tidak menempel pada bagian kaleng. Nah, lanjut saya masukin ke air dulu biar panasnya hilang ya, biar pas pengecekan atau kita pegang tidak panas. Lanjut saya cek ulang, jadi ini pengecekan kedua setelah ban ditambal. Jadi saya pengecekannya 2 kali ya, tapi kalau pengecekan yang kedua cukup pada bagian yang sudah ditambal saja. Jadi pas dicek tuh tidak ada gelembung lagi, artinya lubangnya sudah tertutup dengan rapat. Oke, lanjut kita proses ke pemasangan kembali ya. Jangan lupa sebelum dipasang kita cek dulu bagian roda luar tapi bagian dalamnya ya. Kita cek, kita raba-raba bagian dalamnya apakah ada benda tajam seperti paku atau kawat ya. Kita terus cek sampai memutar, ternyata tidak ada. Lanjut saya pakaikan lagi ban pelapisnya. Pelapis ini biasanya terbuat dari ban bekas yang disobek, jadi fungsinya biar ban luar yang sudah tipis masih dipakai tapi tidak bisa tertembus ke ban dalam yang ada di dalam ya. Oke, lanjut proses selanjutnya saya memasukkan bagian dok dulu ke lubang velg ya. Oke, setelah masuk kita tahan sambil nanti kita masukkan mur 12 nya. Oke, setelah kita masuk, fungsinya buat ngunci aja biar nggak lepas kembali ya. Setelah itu saya masukkan dengan hati-hati sedikit demi sedikit ya, sambil saya tekuk biar tidak kena cupit pas pencongkelan. Oke, setelah ban dalam masuk semua, lanjut saya tekan dulu bagian setengah bagian ya pakai tangan biar lebih mudah. Jadi berikutnya saya cukup pakai 1 cupit pada proses pencupitan pemasangannya. Oke, setelah itu saya cupit sambil bagian atasnya saya tekan-tekan biar bannya tidak menempel pada velg ya. Oke, saya cupit terus kemudian atasnya saya tekan biar bannya rata atau tidak menempel pada velg. Oke, setelah rata, setelah masuk semua, lanjut saya pasang bagian ventilnya, saya putar, kemudian kita pompa lagi. Nah, setelah dipompa ternyata bannya masih bagus, bannya sudah mengembang dengan sempurna ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar. Terima kasih.